Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Di kesempatan video kali ini saya akan membahas lagi sebuah circular saw cordless. Kali ini dari merek Ryu, dan ini adalah produk terbaru juga dari Ryu, karena memang sebelumnya Ryu Power Tool itu belum mempunyai cordless circular saw, dan ini sudah keluar, sudah mulai dipasarkan di Indonesia. Ini adalah cordless circular saw 185 mm dan merupakan produk terbaru juga, menggunakan baterai 4 ampere rekan-rekan ya. Baik, nggak usah lama-lama, kita akan langsung unboxing, kita akan cek, kemudian kita akan coba, kemudian nanti kita review bagaimana rasanya menggunakan circular saw cordless dari Ryu yang terbaru ini. Oke rekan-rekan, langsung saja kita mulai videonya. Baik, kita akan mulai bahas ya rekan-rekan ya, power tool yang akan kita review di kesempatan kali ini. Sebelumnya kita buka dulu untuk lapisan plastiknya ini. Nah, kali ini kita akan membahas merek dari Ryu Power Tool. Ini adalah sebuah cordless circular saw 185 mm RCCS 185 untuk modelnya. Ini spesifikasinya rekan-rekan ya. Tegangan 20 volt, baterai 4 Ah, spindle diameternya 12 mm, charger current-nya 1,8 ampere, blade diameternya 185 mm, kemudian maksimum cuttingnya 45, ada di 43 mm, no load speednya di 4800, kemudian motor tipenya brushless, switchnya trigger, dan beratnya 4,8. Oke, sekarang kita langsung buka saja ya rekan-rekan ya. Untuk kemasannya ini kita lihat isinya apa saja yang ada di dalam kardus ini kalau kita membeli circular saw cordless dari Ryu ini. Oke, kita keluarkan terlebih dahulu ya untuk aksesorisnya, dan ternyata seperti ini rekan-rekan ya kelengkapannya. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari garansi resmi dari Ryu dulu ya. Ini garansi resmi dari Ryu adalah syaratnya ini selama 6 bulan pertama ini gratis servis dan suku cadang gratis sekali ya. Kemudian diskon 37,5% untuk 1 kali reparasi. Kemudian untuk buku manual instruksinya ini tebal ya rekan-rekan ya. Tebal, dan ini cara penggunaan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, ada 2 bahasa. Oke, seperti itu. Kemudian kita cek untuk mata blade atau mata potong bawaan dari Ryu ini ya. Ini menggunakan 24T. Kemudian kecepatan maksimumnya 7600, diameternya 7/4 in atau 185 mm. Nah, untuk ketebalannya seperti ini ya rekan-rekan ya, menggunakan yang thin curve. Kemudian ini sertakan untuk kunci untuk pemasangan mata potong tadi. Kemudian ini ada parallel guide ya untuk pemotongan lurus. Sekarang kita cek untuk baterainya, walaupun hanya satu ini di paket penjualnya. Ini baterainya lumayan cukup berat ya rekan-rekan ya untuk versi yang ini, dan bahannya dari plastik, ada 3 pin konektor, kemudian untuk pengunci ada di depan warna hijau, dan ada indikator level baterai. Ini kalau kita pencet tidak begitu terang ya rekan-rekan ya, tapi masih terlihat sih. Kemudian di bagian sampingnya tertulis Ryu 20 volt Li-ion 4 Ah. Di bagian bawahnya speknya sama ya. Seperti itu untuk baterainya. Sekarang kita cek untuk chargernya, sudah menggunakan charger model Devtor charger. Kemudian untuk jack listriknya ini modelnya pipih atau gepeng seperti ini. Bodi-bodi dari plastik, cukup enteng, ada 3 pin konektornya. Kemudian indikator pengecasan ada 2. Spesifikasi di belakangnya tertulis di sini 45 watt, output 21 volt, 1,8 ampere. Baik, sekarang kita akan cek untuk unit utamanya ya rekan-rekan ya. Tapi sebelum kita review, kita pasang dulu untuk baterainya. Oke, seperti ini rekan-rekan ya penampakan fullnya dari desain circular saw cordless brushless dari merek Ryu ini. Untuk desainnya sih lumayan ergonomis ya rekan-rekan ya. Menurut saya bagian depannya juga ada pegangan. Kemudian untuk body-body dari plastik, untuk finishingnya menurut saya sih lumayan oke ya, rapi, dan dilengkapi dengan rubber grip di bagian atas di sini. Bagian atas sampai ke depan, sampai handle depan ini ada rubber gripnya, sehingga saat kita pegang, saat kita gunakan ini nyaman ya, tidak licin. Kemudian ini untuk bagian motornya ada ventilasi udara, dan motornya sudah menggunakan motor brushless. Di bagian atasnya ada spesifikasi dan sudah ada nomor serinya juga ya, jadi lengkap.
Kemudian untuk trigger atau saklarnya ini ada pengunci di bagian depannya ya rekan-rekan ya. Jadi harus kita pencet terlebih dahulu bagian depannya, dan saat kita tekan ini bukan variable speed, jadi soft start dan instant brake ya rekan-rekan ya. Kemudian untuk bagian bawahnya di sini ada untuk tombol atau knob pengaturan ketinggian atau kedalaman pemotongan, ada di sini. Kemudian kalau kita balik posisinya, kita cek di sini untuk dudukan utamanya atau cover utamanya. Di sini bahannya aluminium, lumayan kokoh ya rekan-rekan ya, dan tebal. Kemudian ini ada tempat keluar debunya. Kemudian untuk safety covernya ini dari plat besi yang dicat warna hitam, lumayan tebal juga. Untuk springnya ini tidak terlalu keras dan tidak terlalu enteng, jadi pas ya, cuma memang sedikit agak goyang-goyang. Kemudian untuk base plate-nya masih menggunakan model besi, plat besi yang dilipat. Nah seperti ini. Untuk bagian bawahnya juga ada tekstur untuk pengaku ya rekan-rekan ya, supaya tidak meleot. Kalau kita cek untuk ketebalannya, sebentar ya, kita akan ukur terlebih dahulu. Kita ukur untuk ketebalannya di sini adalah 2 mm ya. Jadi memang lumayan tebal. Bagian depannya di sini ada guide untuk pemotongan 0 dan 45 derajat. Kemudian ada tempat untuk pemasangan paralel guide. Ini dapat kita pasang dari posisi sebelah kiri seperti ini. Tinggal kita masukkan, ataupun bisa kita taruh posisinya terbalik di posisi sebelah kanan. Jadi tinggal menyesuaikan dari posisi yang mana kita lebih pas untuk pemasangan. Kemudian di sini ada bracket atau dudukan untuk pengaturan kemiringan pemotongan. Ya, kita bisa kendorkan. Kemudian di sini ada penunjuk untuk sudutnya, tapi tidak terlalu jelas ya rekan-rekan ya. Untuk penunjuknya ini angkanya tidak terlalu jelas. Jadi harus kita perhatikan benar. Untuk memiringkannya tinggal kita miringkan seperti ini. Tapi di bagian belakang di sini juga ada penguncinya ya rekan-rekan ya. Jadi kalau untuk memiringkan ini kita harus kendorkan juga ya. Jadi depan belakang harus kita kendorkan. Kemudian tinggal kita miringkan sesuai dengan kebutuhan pemotongan kita. Nah seperti ini kita bisa atur pemotongannya. Cuma yang saya amati rekan-rekan ya, di sini agak goyang untuk bagian as depannya. Jadi untuk mesinnya agak goyang terhadap base plate-nya. Kalau kita perhatikan seperti ini lumayan ya rekan-rekan ya untuk goyangnya. Oke, lanjut untuk bagian baterainya. Untuk dudukan baterainya ini dapat kita lepas seperti ini, seperti biasa. Tapi ini juga goyang ya rekan-rekan ya. Konektornya ini juga bisa goyang kanan kiri. Saya nggak tahu ini fungsinya apa ya, tapi goyang seperti ini. Tapi kalau kita pasang baterai, ini baterainya bisa terpasang dengan lancar ya, tidak seret waktu masuk seperti ini. Oke, kemudian ini untuk spindle locknya ada di bagian depan bawah ya, seperti ini untuk mengendorkan atau memasang dari mata potongnya. Kita bisa kendorkan seperti ini untuk penguncinya, dan nutnya modelnya seperti ini. Bisa kita balik juga ya untuk nutnya. Baik, sekarang kita akan ukur untuk charger dan baterai ya. Untuk chargernya terlebih dahulu kita coba ukur daya standby-nya. Ini sudah nyala ya, ada di angka 0,5 watt. Kemudian kita ukur untuk outputnya, ternyata tidak ada ya rekan-rekan ya, outputnya tanpa baterai, jadi aman. Sekarang kita akan langsung ukur ya. Untuk baterainya kita cas terlebih dahulu. Ini sudah menyala merah dan ternyata daya outputnya adalah 39 watt ya. Ini lebih rendah dari spesifikasinya yang 45 watt. Baik, ini sudah penuh ya rekan-rekan ya. Untuk pengecasannya kurang lebih sekitar 2 jam. Ini dayanya sudah 0,3 watt. Kita akan ukur untuk outputnya setelah kita lakukan pengecasan full. Ini ada di angka 21 volt ya rekan-rekan ya, masih toleransi ya, angka stabilnya kan di 20 volt. Baik, sekarang kita akan pasang untuk mata potongnya terlebih dahulu, nanti kita lakukan pengetesan ya. Untuk pemasangan ini seperti biasa saja, yang penting arah dari blade-nya itu sesuai dengan yang ada di body. Kita langsung pasang dan kita kencangkan ya, seperti ini. Sekarang kita akan ukur ya rekan-rekan ya, kesejajaran antara base plate dan mata potongnya. Di bagian ujung depan di sini 34 mm, di bagian belakang
ini 32 mm ya rekan-rekan ya, ada selisih sekitar 2 mm ya depan belakang. Baik, seperti itu rekan-rekan untuk body dan build quality. Sekarang kita akan ukur untuk beratnya. Ini ada di angka 3,7 kg. Kemudian untuk tingkat kebisingan dari mesinnya di sini ada di angka 89 dB. Setelah itu untuk kecepatan putarannya ini 3800 rpm ya. Ini di bawah spek juga ya rekan-rekan ya. Speknya di atas 4000. Oke, selanjutnya untuk baterainya kita akan ukur ketahanan baterainya. Ini akan kita nyalakan terus-menerus. Baik, kita akan coba nyalakan. Kemudian kita hitung waktunya. Oke, sudah mulai menghitung. 10 menit, 20 menit, 30 menit, dan berakhir berhenti di angka 39 menit ya. Jadi menurut saya sih ini sudah lumayan oke ya rekan-rekan ya. Waktu 39 menit ini untuk nyala terus-menerus. Kemudian untuk suhu setelah kita nyalakan terus-menerus di sini ada di angka 42 derajat Celcius. Menurut saya sih ini biasa saja ya, tidak panas. Oke, sekarang kita langsung coba untuk pemotongan kayu yang lumayan keras ini ya, kayu meranti. Kita potong yang model papan dulu, yang tebalnya sekitar 3 cm. Rasanya sih biasa saja ya rekan-rekan ya, lancar, tidak ada terasa berat atau bagaimana. Seperti ini. Untuk mesinnya juga stabil. Yang saya suka itu soft startnya ya rekan-rekan ya. Jadi pas saat kita nyalakan dia tidak langsung kencang banget. Ini dia pelan-pelan terlebih dulu baru kencang. Seperti itu. Kemudian brake-nya juga instan ya. Saat kita lepas dia langsung berhenti untuk motornya. Tidak ada penurunan performa untuk pemotongan kayu yang lumayan keras ini dengan ketebalan 3 cm. Menurut saya sih masih oke, tenaganya juga lumayan bagus. Oke, seperti itu rekan-rekan ya. Sekarang kita akan coba untuk pemotongan yang lebih tebal. Ini masih kayu meranti dengan ketebalan 5,5 cm. Jadi ini keras dan tebal ya rekan-rekan ya. Kita coba dulu. Nah, untuk pemotongan kayu yang agak tebal ini agak mulai terasa ya rekan-rekan ya. Kalau kita dorong maksimal itu putarannya agak turun sedikit, tapi masih kuat untuk proses pemotongannya. Jadi tidak terlalu drop banget, masih oke dengan putaran seperti ini. Masih oke untuk mesin ini memotong kayu yang keras. Untuk hasil potongannya seperti ini rekan-rekan ya. Bagian tengahnya ini rata dan halus, walaupun di bagian pinggir-pinggirnya ini ada sedikit serabut karena masih pakai mata potong 24T ya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk pemotongan miring 45 derajat. Kita akan mengikuti panduan dari tanda saja ya rekan-rekan ya. Apakah presisi atau tidak untuk tanda kemiringan 45 derajat ini. Oke, sudah terpotong miring 45 derajat. Kita langsung ukur hasilnya. Oke, seperti ini. Kita gabungkan dulu dan kita ukur. Ternyata masih ada selisih ya rekan-rekan ya, tidak begitu presisi, masih ada celah. Jadi sebaiknya sih menggunakan guide ya untuk pemotongan 45 derajat ini. Oke, sekarang kita akan coba untuk pemotongan lurus. Kita coba apakah ini belok kiri atau kanan atau bisa lurus. Ternyata tetap bisa lurus ya rekan-rekan ya, nggak belok kiri ataupun kanan. Sekarang kita akan lihat untuk hasil potongannya. Hasil potongannya ini bagian belakang 3 cm kurang dikit, bagian outputnya juga 3 cm kurang dikit, berarti lumayan presisi ya rekan-rekan ya. Baiklah rekan-rekan, sudah selesai kita mencoba mesin circular saw cordless dari merek Ryu RCCS 185. Sekarang waktunya kesimpulan ya rekan-rekan ya. Kalau dari segi build quality, ini untuk bagian body-bodinya menurut saya sih sudah cukup oke ya rekan-rekan ya. Build quality-nya juga rapi, dilengkapi dengan rubber grip juga, jadi nyaman saat kita gunakan. Kemudian keunggulannya sudah menggunakan mesin atau motor brushless ya rekan-rekan ya, sehingga efisiensi dari baterainya juga sudah lumayan lama. Tadi sudah kita ukur sampai di sekitar 30 menit ya, kita jalankan terus menerus.
Kemudian untuk fiturnya yang paling saya suka adalah fitur start stopnya ya rekan-rekan ya. Untuk startnya sudah menggunakan sistem slow start, jadi tidak langsung kenceng, dia perlahan menjadi cepat. Kemudian untuk stopnya juga sudah menggunakan sistem instant brake, jadi kita lepas triggernya langsung berhenti, jadi dari brushless-nya juga akan lebih efisien. Kalau dari segi power ini menurut saya sih sudah cukup ya rekan-rekan ya, untuk pekerjaan ringan hingga sedang ini sudah oke. Tadi sudah kita coba untuk pemotongan kayu meranti dengan ketebalan 5,5 cm juga masih bisa terpotong dengan lancar. Walaupun saat kita paksa memang ada sedikit penurunan performa, tapi ini masih oke lah ya untuk pemotongan kayu-kayu yang keras. Kemudian untuk hasil potongannya, untuk pemotongan lurus menggunakan guide ternyata masih bisa lurus ya rekan-rekan ya, tidak belok kiri ataupun belok kanan. Mungkin untuk sedikit catatan ya rekan-rekan ya, ada beberapa catatan di mesin ini yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah ini agak goyang ya rekan-rekan ya, kita taruh sebenarnya agak goyang. Ini di bagian as depannya ini agak kocak ya rekan-rekan ya, kocak itu apa ya, agak longgar dikit ya, jadi ini goyang. Tapi walaupun goyang, ini untuk pemotongan tetap bisa lurus ya rekan-rekan ya, tidak berpengaruh pada hasil pemotongan saat kita lurus, dia tidak belok kiri dan kanan. Kemudian dari kalau kita ukur tingkat presisi dari base plate dan mata potong, ini juga bagian depannya juga miring sekitar 2 mm tadi ya, tapi saat kita gunakan untuk memotong tetap lurus saja. Jadi agak unik ini untuk mesin Rio ini ya rekan-rekan ya, hasil pengukuran dan hasil potongnya juga beda. Kemudian kalau untuk pemotongan 45 derajat ini kita tidak bisa menggunakan panduan angka yang di sini ya rekan-rekan ya, karena tadi sudah kita coba untuk pemotongan miring 45 derajat ternyata nggak presisi karena saya mengikuti yang di sini. Jadi kalau mau presisi kita harus pakai jig 45 derajat untuk mengukur kemiringan aktual dari base plate dan mata potongnya. Jadi nanti untuk hasil potongnya bisa lebih presisi. Jadi harus menggunakan jig. Dan mungkin yang jadi catatan kalau rekan-rekan membeli mesin ini dalam paket penjualnya hanya dikasih satu baterai ya rekan-rekan ya. Kalau dari segi harga ini dijual dengan harga 1.650.000 ya, rata-rata ya rekan-rekan ya. Saya cek di toko online itu harganya 1.650.000. Dan ini merupakan harga yang menurut saya lebih mahal daripada kompetitornya ya rekan-rekan ya, sekelas Rio. Jadi masih ada selisih, ini lebih mahal sedikit. Saya rasa itu rekan-rekan ya untuk kesimpulannya. Yang jelas ini masih bisa kita gunakan dengan baik, performanya juga oke, untuk pemotongan juga kuat, untuk kayu-kayu yang tebal juga kuat. Jadi cocok lah ya untuk rumahan, untuk hobi yang baru mulai merintis tapi pengen punya circular saw, listrik rumahnya nggak kuat. Salah satunya menggunakan circular saw model cordless seperti ini. Oke rekan-rekan, sampai di sini dulu untuk review kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya bagi yang belum. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat.